saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh waktu yang luar biasa karena kita dapat beribadah kembali. Walaupun secara online, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah. Bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang terindah. Oh yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar perkasa
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Urapan Roh Kudus turunlah atas kami, dan biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami sekalian dengan tanda-tanda ajaib. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu, mempraktekkan kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak izinkan ada gangguan-gangguan si jahat yang mau mengalihkan perhatian kami, pikiran kami, hidup kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus memagari kami, malaikat Tuhan berjaga atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema buat kita sekalian, hidup dalam kasih. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, satu kali saya dengan Pak Pendeta Rahman dalam sebuah pelayanan, kami dikejutkan dengan satu peristiwa. Ada seorang bapak tukang parkir, dia berlari-lari sambil memanggil-manggil seorang bapak, seorang pemulung yang membawa barang-barang yang dia pulung di sekitar jalanan ini. Kemudian dia panggil dan bapak pemulung itu terkejut dan lalu bapak pemulung ini berkata, "Kenapa Pak? Kok panggil-panggil saya sambil berlari?" Dan bapak tukang parkir ini apa yang dia lakukan? Dia membawa 2 botol minuman segar dan dia berikan kepada bapak pemulung ini. Kami tertegun dan sangat memberkati hati betapa seorang bapak tukang parkir memiliki perhatian yang sangat luar biasa kepada seorang bapak pemulung yang memang saat itu udara begitu panas dan bapak pemulung ini sangat berkeringat, dia sangat kelelahan dan menerima minuman segar yang diberikan oleh seorang bapak tukang parkir tanpa dikenal. Mereka tidak saling kenal, tapi hati bapak tukang parkir ini sangat tergerak untuk menolong bapak si pemulung ini. Dari sini kita akan belajar betapa kegerakan kasih itu memang harus timbul dari dalam. Pada minggu yang lalu, seorang Bapak Pendeta Rahman khotbah tentang betapa sukanya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Pemimpin kaya ini datang kepada Yesus mau masuk surga. Lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada pemimpin orang kaya dalam Lukas pasal 18 ayat 18 ini. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, jualah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Apa reaksi daripada pemimpin orang kaya ini? Dia tidak menerima pemberitahuan dari Yesus, perintah dari Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi pemimpin orang kaya ini
meninggalkan Tuhan Yesus dan hatinya sangat sedih. Mengapa pemimpin orang kaya ini hatinya sedih dan meninggalkan Yesus? Karena hatinya terikat kepada hartanya. Dia tidak mau peduli dengan orang lain. Yang terpenting dirinya sendiri diperkaya oleh kekayaan yang sesungguhnya bukan miliknya. Kekayaan itu adalah berkat daripada Tuhan. Memang di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, Matius 24 ayat 12 mengatakan, karena kedurhakaan semakin bertambah, sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Hari-hari sekarang ini, kita melihat kasih begitu banyak manusia, khususnya orang Kristen menjadi dingin. Manusia menjadi sangat egois oleh ketakutan-ketakutan yang kita lihat di sekitar kita sekarang ini. Inilah ciri di akhir zaman, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sudah tidak mau peduli lagi dengan sesamanya. Dalam pembacaan ini kita juga belajar tentang latar belakang Nats ini. Orang-orang Kristen pada masa itu dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat yang marak pada saat itu. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan sesama. Mereka hanya memperhatikan diri mereka sendiri. Dan pengajaran sesat yang terjadi saat itu, mereka katakan Allah itu kasih. Jadi tidak mungkin kita masuk ke dalam neraka. Kita harus memuaskan diri kita selama kita hidup dalam dunia ini. Tidak usah peduli dengan orang lain. Setan memutarbalikkan kebenaran firman. Dan itu pengaruh yang sangat kuat bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Bapak Ibu, pengajaran sesat masa lalu, masa di dalam Alkitab ini pun, sekarang ini pun sudah terjadi. Pengaruh rasionalistis. Berpendapat bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi tidak ada hukuman bagi orang yang berdosa. Saksi Yehova sependapat dengan paham daripada rasionalistis. Saksi Yehova mengatakan tidak ada neraka. Allah itu adalah kasih. Tidak ada hukuman kekal di neraka. Karena Allah itu kasih. Jadi kalau manusia berbuat kesalahan tidak akan dihukum. Karena Allah itu kasih. Bapak Ibu, kita belajar dari firman Tuhan. Memang Allah itu adalah kasih. Firman Tuhan katakan, Allah itu adalah kasih. Tapi jangan lupa bahwa Allah itu juga adalah Allah yang adil. Setiap dosa, setiap kejahatan itu dibenci oleh Allah. Mazmur pasal 5 ayat 8 kata firman Tuhan bahwa Tuhan membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan membenci semua kejahatan. Jadi kalau manusia hidup dalam kejahatan, maka Tuhan membenci kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau manusia tidak bertobat, maka manusia yang tidak bertobat itu pun pasti dihukum oleh Tuhan. Roma 8 ayat 23 katakan, upah dosa ialah maut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini. Seperti paham daripada rasionalistis, paham daripada saksi Yehova bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi dia tidak menghukum orang yang jahat. Tidak ada neraka yang diciptakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, upah dosa adalah maut. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Dia tidak menginginkan manusia masuk ke dalam api neraka. Itulah sebabnya kasih itu diwujudkan dengan Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Nats ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam kasih Allah. Yang pertama yang kita harus ketahui adalah kasih itu berasal dari Allah. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Jadi yang pertama kita belajar bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita saling mengasihi, berarti kita ini lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau saya dan Bapak Ibu hidupnya egois, tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak punya kasih, berarti kita belum lahir dari Allah. Kalau kita belum lahir dari Allah, lalu kita lahir dari mana? Dari dunia ini. Dan dunia ini sedang dikuasai oleh roh jahat. Allah itu adalah kasih. Kalau kita lahir dari Allah, berarti hidup kita ini penuh dengan kasih. Karena di ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Kita disebut orang Kristen tanpa pengenalan kita akan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini. Manifestasi kasih Allah itu diwujudkan dengan apa? Ayat ke-9 firman Tuhan katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Bapak Ibu, kasih Allah itu dinyatakan. Manifestasi kasih Allah itu dinyatakan dengan dia mengutus, dengan dia datang menjadi manusia ke dalam dunia ini, supaya kita yang mati karena dosa hidup oleh karena kasih Allah itu sendiri. Ayat 10 firman Tuhan katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat adalah bukan kita yang mengasihi Allah, tapi terlebih dahulu Allah yang mengasihi kita. Allah yang mengasihi kita dengan kedatangan Yesus Kristus, sehingga kita mengenal kasih Allah. Tujuan kedatangan Allah ke dalam dunia ini supaya, kata firman Tuhan, dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, supaya kita didamaikan dengan Allah, supaya kita dilahirkan oleh Allah, supaya kita hidup. Ini luar biasa pengorbanan daripada Allah itu dalam Yesus Kristus. Sampai sedemikian rupa pengorbanan Yesus bagi saya dan Bapak Ibu. Jadi kalau kita katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, pertanyaannya, apakah kita sudah lahir dari Allah? Kalau kita sudah lahir dari Allah, maka Allah itu adalah kasih. Hidup kita juga harus dipenuhi dengan kasih Allah. Itulah karakter orang Kristen, anak Tuhan yang lahir dari Allah, yaitu hidup penuh dengan kasih Allah. Ini yang pertama. Kasih itu berasal dari Allah. Dan itu dinyatakan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar tentang hidup dalam kasih Allah. Yang pertama tadi, kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, kita berasal dari Allah, maka kita pun harus saling mengasihi. Ayat 11 dan 12, kita lihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian berasal dari Allah karena kita telah dilahirkan di dalam Allah, dalam Yesus Kristus. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita lahir dari Allah, itu berarti hidup kita penuh kasih. Kita berasal dari Allah, maka kita juga harus saling mengasihi. Karena di dalam Allah kasih itu sempurna.
Kasih yang kita miliki itu kasih sorgawi, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sempurna, kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang Kristen yang memiliki kasih Allah, kita akan lihat. Yang pertama, hidupnya penuh dengan kasih Allah. Ini ciri pertama. Kalau ada orang menyebut dirinya orang Kristen, tapi hidupnya tidak penuh kasih, berarti dia belum lahir dari Allah. Orang yang berasal dari Allah, yang sudah dilahirkan oleh Allah, berarti ciri yang pertama, hidupnya penuh dengan kasih Allah. Ayat 15 dan 16 kita perhatikan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ayat 16, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, di dalam Allah, berarti kita memiliki kasih. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita ini penuh dengan kasih. Kalau ada orang Kristen sulit mengampuni, hidup dalam keegoisan, hidup dalam kebencian, hidup dalam iri hati, belum dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, hidup dalam kedagingan, hidup ke dalam keduniawian, keserakahan, itu berarti dia belum berasal dari Allah. Hidupnya belum dipenuhi oleh kasih Allah. Kalau dia memiliki kasih Allah, berasal dari Allah, maka hidupnya, karakternya penuh dengan kasih Allah. Kasih yang dia berikan itu kasih tanpa pamrih. Tidak mementingkan diri sendiri, peduli dengan sesama. Apalagi saudara-saudara kita seiman, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itulah karakter orang Kristen. Hidupnya penuh dengan kasih Allah. Ciri yang pertama. Saya ingin bersaksi. Dalam pelayanan kami di tempat ini, seringkali tidak lepas dari ikatan orang-orang yang diikat roh jahat. Orang-orang yang sakit diikat oleh roh jahat itu banyak sekali. Satu kali ada seorang ibu, dalam minggu yang lalu, ada seorang ibu diikat dengan roh jahat. Sudah 5 hari dia mendengkur karena ada roh jahat dalam hidupnya. Dia tidak bisa makan, dia tidak bisa bergerak, dia dilumpuhkan, dibisukan, hanya bisa mendengkur, matanya dibutakan. Dia jauh dari kota Malang ini. Tiba-tiba kami ditelepon untuk mendoakannya. Kalau kami tidak punya kasih Allah, kami bisa saja katakan, pergi kepada pendetamu, kamu kan punya gembala, sampaikan. Keluarga ini sudah sangat putus asa. Mereka memang sudah minta tolong kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka putus asa. Kami mendoakannya dan menyuruh dia datang ke Malang ini. Mereka datang dan kami berdoa. Menangani orang-orang kasus seperti ini tidaklah mudah. Itu perlu konsentrasi, itu perlu tenaga, itu perlu kekuatan, itu perlu kasih yang dalam, kasih surgawi. Kami berdoa dan mendoakannya selama lebih kurang 3 jam. Puji Tuhan, ibu ini dibebaskan, dilepaskan. Dia mengalami sukacita. Dia mengalami kebahagiaan karena dia sudah dilepaskan dari ikatan roh jahat.
Dia terikat, dia Kristen tapi masih terikat dengan kebatinan dan banyak sekali ikatan-ikatan lain. Itulah sebabnya orang Kristen yang belum dilahirkan dari Allah, setan itu gampang keluar masuk dalam tubuhnya. Karena masih ada kompromi. Ada banyak kasus yang kita tangani dalam pelayanan di tempat ini. Dan motivasi kami dalam pelayanan adalah supaya Yesus dimuliakan. Kasih. Karakter orang Kristen yang sudah lahir dari Allah, cirinya hidupnya penuh dengan kasih Allah. Mari kita introspeksi. Apakah hidup kita ini benar-benar penuh dengan kasih Allah? Kalau kita masih hanya peduli dengan diri kita sendiri, itu berarti kita belum layak disebut orang Kristen yang sudah lahir dari Allah. Yang kedua ciri khasnya, orang yang benar-benar sudah memiliki kasih Kristus, itu cirinya tidak ada ketakutan. Ayat 18 firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari sekarang ini kita melihat ada begitu banyak manusia, orang Kristen secara khusus mengalami ketakutan. Mengapa begitu banyak orang Kristen mengalami ketakutan? Karena melihat realita kehidupan. Kenapa ada orang Kristen korupsi? Karena takut miskin. Kenapa ada orang Kristen tega tidak memberi upah kepada pekerjanya? Karena takut bangkrut. Ada begitu banyak manusia mengalami ketakutan. Takut memikirkan masa depan anak-anaknya, takut tentang perekonomian, takut tentang pekerjaan, takut tentang kesehatan. Apalagi dengan melihat fenomena alam ini. Terjadi gempa, musibah alam, longsor dan di mana-mana. Kecelakaan terjadi di mana-mana. Ada banyak orang Kristen takut. Mana lagi ada COVID-19 Corona. Banyak manusia, banyak rakyat mengalami kematian bukan karena kena Corona, tapi karena ketakutan. Kalau kita memiliki kasih Allah, pasti kita tidak mengalami ketakutan. Karena kasih yang sempurna, kata firman Tuhan, menghilangkan ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita ini bukanlah ditentukan oleh dunia ini. Tapi hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita juga akan dipenuhi dengan kasih Allah. Anak Tuhan untuk masa depan tidak takut. Karena di dalam Amsal 31 ayat 25 katakan, dia memandang masa depan penuh harapan. Amsal 31 ayat 25. Dia tertawa. Ya, ayat 25 ayat 2 ya. Dia tertawa melihat hari depan. Anak-anak Tuhan itu tidak takut. Karena Tuhan sudah memiliki jaminan masa depan buat kita. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah, ya. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Pasti ada harapan. Jadi ini yang kedua ya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, kalau kita lahir dari Allah, berarti kita memiliki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu berasal dari Allah. Dan ciri orang Kristen yang memiliki kasih yang sempurna, hidupnya penuh dengan kasih. Yang kedua, dia tidak mengalami ketakutan. Dan yang ketiga, dia tidak akan
berani, tidak akan takut untuk mengakui imannya kepada dunia ini. Karena ada banyak orang Kristen takut menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Ada banyak orang Kristen takut menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita memiliki kasih yang sempurna itu, kasih dari Allah dan hidup kita berasal dari Allah, kita yang ketiga cirinya, tidak takut untuk mengakui siapa diri kita. Orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ayat 19 firman Tuhan katakan. Ayat 19 dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Firman Tuhan katakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu, mungkin karena iman kita pada Yesus, ada saudara-saudara kita yang membenci kita, yang memusuhi kita. Firman Tuhan katakan, kita harus berani menyatakan kasih Allah kepada mereka. Jangan justru kita memusuhi, membenci mereka. Karena kalau kita katakan saya mengasihi Tuhan, tetapi kita memusuhi orang lain, kita berdusta di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam kasih Allah. Kalau kita belum lahir dari Allah, mari kita harus lahir dari Allah. Dengan cara bagaimana? Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberikan pendamaian bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, dimuliakan nama Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Engkau mengoreksi diri kami masing-masing. Apakah kami hidup berasal dari Allah, telah dilahirkan oleh Allah menjadi anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Kalau kami masih hidup dalam keegoisan, masa bodoh dengan orang lain, masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan, masa bodoh dengan saudara kami seiman yang mengalami banyak kesusahan, itu berarti kami belum berasal dari Allah. Karena kami masih egois. Oleh karena itu Bapa Tuhan menjamah kami semua. Supaya hidup kami ini penuh dengan kasih Allah. Karena karakter Kristus adalah kasih. Dan kami anak-anak Tuhan harus memiliki karakter penuh dengan kasih. Tuhan mau jamah kami. Mungkin kami memiliki sifat keegoisan. Mungkin kami memiliki sifat kebencian. Sulit mengampuni. Iri hati. Ego. Dan begitu banyak dosa dan kejahatan lain yang masih tersimpan dalam hidup kami. Tuhan jamah kami dalam nama Yesus. Bebaskan roh kami supaya kami benar-benar layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah saudara kami seiman. Berkatilah gereja-gereja Tuhan. Khususnya di negara kami, di kota kami masih banyak orang terpapar kena virus corona. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, rakyat Indonesia, Tuhan sembuhkanlah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak cara untuk mengatasi pemberantasan COVID-19 ini. Kami minta malaikat Tuhan datang untuk membersihkan negara kami dari virus corona ini dalam nama Yesus. Mereka yang terpapar di rumah sakit, biarlah tangan Tuhan menjamah memulihkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, penuhilah kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya terpancar dalam kehidupan kami karakter sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami ada hari ini Tuhan
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau dari hadapanmu segala macam kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan. Bahkan Tuhan menghalau daripadamu segala macam penyebaran virus, termasuk virus corona, tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke sorga yang kekal. Amin. 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 Amin.